Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, tatkala Tuhanmu maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguh azabku sangat pedih. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan iman dan Islam, dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam kelonggaran rezeki insyaallah. Kali ini saya akan berbicara tentang mengatasi kesulitan rezeki. Liku-liku kehidupan memang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan. Negeri yang sedemikian makmurnya terancam kekurangan sandang, pangan, dan papan. Kegoncangan melanda di mana-mana. Kegelisahan menjadi selimut kehidupan yang tidak bisa ditanggalkan. Begitulah kalau krisis ekonomi sudah memakan korban. Seakan manusia telah lalai. Bagaimana sekalian terhampar jagat raya ini? Ada zat yang mengaturnya. Apakah mereka tidak ingat Allah Ta'ala? Allah telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah yang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Hud ayat 6. Keyakinan yang mantap adalah bekal utama dalam menjalani usaha mencari rezeki. Mencari rezeki dari Allah. Allah lah yang menjadikan dunia ini sebagai negeri ujian misalnya. Telah memberikan jalan keluar terhadap problem yang dihadapi manusia. Di antaranya, caranya kita mengatasi kesulitan rezeki adalah yang pertama, berusaha dan bekerja. Ya. Sudah merupakan sunnatullah. Seseorang yang ingin mendapatkan limpahan rezeki Allah harus berusaha dan bekerja. Sesuai dengan firman Allah, surat Jum'ah ayat 62, surat Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Nah, karena itulah rezeki Allah harus diusahakan. Harus ada usaha. Insya Allah manjadda wajada. Siapa sungguh-sungguh dia akan dapat. Ya. Tapi kadang-kadang orang gengsi, sombong, harga diri tinggi, enggan bekerja. Padahal mulia atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilihat dari apakah pekerjaan itu tersebut halal atau haram. Jadi kalau dia halal, insya Allah pekerjaan apapun dia mulia. Nah, mudah-mudahanlah kita semua bisa berusaha, bekerja, dan memberikan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus bertakwa. Banyak melalaikan perkara ini. Karena kesempitan hidup yang dialaminya, dia mengabaikan perintah-perintah Allah. Karena tidak sabar menunggu datangnya pertolongan Allah. Padahal sesungguhnya kalau kita dalam kesempitan hidup, mestinya dia lebih dekat dengan Allah. Mestinya dia memperhatikan apa perintah-perintah Allah yang belum dia lakukan sehingga dia mengalami kesulitan ini. Nah, itulah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, itulah Allah menjanjikan seperti itu. Ya, kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, Allah memberikan rezeki dari mana saja yang tidak kita duga-duga. Mudah-mudahan, ya. Nah, jalan yang tidak diharapkan dari angan-angan, demikian komentar Qatadah, seorang tabi'in. Lebih jelas lagi Syekh Salim Al-Halim mengatakan bahwa Allah yang maha tinggi dan maha agung itu memberitahukan siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya akan memberikan jalan keluar terhadap problem yang dihadapinya dan dia akan terbebas dari mara bahaya dunia dan akhirat. Serta Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini janji Allah. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Ya, Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah memiliki segalanya. Mau dikasihkan siapa? Terserah Allah. Nah, karena itu bertakwalah, mendekatlah kepada Allah supaya segala kesulitan ada jalan keluarnya, supaya rezeki datang dari tempat atau dari mana saja yang tidak kita duga-duga. Yang ketiga, tawakal. Ya, Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi keperluannya. Itu bertawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Ya. Jadi tidak dinamakan tawakal bila dia tidak menjalani usaha. Sesungguhnya menjalani usaha merupakan bagian dari tawakal itu sendiri. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, tawakal dan kecukupan yang Allah janjikan itu bila tanpa menjalani sebab yang diperintahkan merupakan kelemahan semata. Sekalipun ada sedikit unsur tawakalnya, hal yang demikian itu merupakan tawakal yang lemah. Maka dari itu, tidak sepantasnya seorang hamba menjadikan sikap tawakal itu lemah dan tidak berbuat serta tidak berusaha. Seharusnya dia menjadikan tawakal tersebut bagian dari sebab yang diperintahkan untuk dijalani, yang tidak akan sempurna makna tawakal tersebut kecuali dengan itu semua. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam riwayat yang sahih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung diberi rezeki, pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tawakal. Yang keempat, bersyukur. Syukur adalah jalan lain yang Allah berikan pada kaum mukminin dalam menghadapi kesulitan rezeki. Ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Karena itu, dengan cara bersyukur, insya Allah akan mudah urusan rezeki kita. Nah, adapun hakikat syukur adalah mengakui nikmat tersebut dari zat yang maha memberi nikmat dan mempergunakannya untuk hal-hal yang kebaikan atau mempergunakannya untuk ketaatan kepadanya. Nah, itulah bersyukur. Jadi kalau kita diberi kesehatan, nah maka kita akan bisa beribadah dengan lebih nikmat, gitu ya. Kalau kita diberi rezeki yang berkah, kita infakkan, insya Allah rezekinya akan lebih berkah lagi. Nah, ini yang kelima adalah berinfak. Sebagian orang menyangka bagaimana mungkin berinfak dapat mendatangkan rezeki dan karunia Allah. Sebab dengan berinfak harta menjadi kurang. Tapi Allah sudah katakan, Nabi Muhammad mengatakan, as-sadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu ajaib. Apa ajaibnya? Jika kamu sedekahkan, taziduhum fi amwalihim. Akan bertambah rezekinya. Jadi dikeluarkan uangnya, akan bertambah, tidak berkurang. Karena apa? Allah sudah menjanjikan akan diganti 700 kali lipat. Nah, karena itulah Allah berfirman dalam surah As-Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yulifuhu wa huwa khairur raziqin.
Apa saja yang kalian infakkan dari sebagian harta kalian, maka Allah akan menggantinya. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki, insya Allah. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang dermawan, suka berinfak, ya, membantu orang-orang yang tidak punya, membantu kaum du'afa. Insya Allah, Allah juga akan membantu kita. Silaturahmi yang keenam. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dibentangkan rezeki baginya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketujuh adalah doa. Allah memberikan senjata ampuh bagi muslimin berupa doa. Dengan berdoa, seorang muslim insya Allah akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Rasulullah SAW menuntun kita agar berdoa tatkala kita menghadapi kesulitan rezeki. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis Ibnu Majah dan yang lainnya. Demikianlah bagaimana cara kita mengatasi rezeki. Yang pertama, berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, bertakwa. Ya. Yang ketiga, bertawakal, berusaha, berdoa, berserah diri pada Allah. Yang ketiga, yang keempat adalah bersyukur. Ya, kita bersyukur apa yang diberikan pada kita, itulah rahmat dari Allah. Kalau kita syukuri, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Yang kelima, suka berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang keenam, menyambung silaturahmi. Siapa yang ingin rezekinya berkah, panjang umurnya, hendaklah yang menyambung silaturahmi. Yang ketujuh adalah doa. Nah, mudah-mudahan 7 hal itu bisa kita lakukan sehingga insya Allah rezeki kita selalu dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.